Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan sambal hijau yang enak banget. Aku nggak tahu nih namanya ikan apa Flavis. Kata pedagangnya namanya ikan cakalang. Tapi yang pasti dia ngawur, ikan cakalang tuh nggak kayak gini. Coba kalau misalnya Flavis ada yang tahu, komen di bawah ini namanya ikan apa. Rasanya tuh enak, walaupun luar kulitnya itu agak keras, tapi dagingnya itu enak banget. Ini tadi sudah aku bersihkan ya. Terus ini mau kita garmin sedikit aja. Nggak perlu pakai bumbu apa-apa untuk marinasinya, cukup garam. Misalnya Flavis mau tambahkan jeruk nipis atau jeruk lemon itu ya boleh, cuka sedikit juga boleh. Setelah kita marinasi sebentar, ini mau kita goreng sampai nanti ikannya mateng. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng, kita goreng lagi sisanya. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bahan sambal hijaunya. Untuk bahan sambal hijaunya cukup gampang ya, tinggal kita siapkan cabai, bawang merah, bawang putih. Cabenya kita pakai cabai hijau besar, boleh juga pakai cabai hijau keriting. Misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan yang rawit. Gorengnya nggak usah lama-lama, cukup kayak gini aja. Kalau sudah, kita mau ulek-ulek, nguleknya nggak usah sampai yang halus banget Flavis, seperti ini aja biar nanti lebih cantik. Kalau sudah diulek, ini mau kita gongsong pakai minyak bekas goreng tadi. Aduk-aduk. Nah ini nggak usah lama-lama, sebentar aja. Tambahkan garam sama penyedap rasa. Nggak perlu kasih gula Flavis, cukup garam. Misalnya Flavis tambahkan penyedap rasa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan masukkan ikannya. Kalau ikannya udah masuk, nah masaknya udah nggak usah lama-lama, sebentar aja udah matang, karena ikannya juga sudah matang tadi ya. Tinggal kita bolak-balik. Nah seperti ini aja. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Wis, rasanya enak banget, apalagi kita maamnya pakai lauk rebusan godong bodin, atau misalnya Flavis mau pakai lalapan mentah-mentahan, ya sasae Flavis di rumah aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin sambal goreng cumi yang enak, yang gurih, yang buket banget. Siapkan cuminya. Tadi cumi sudah aku bersihkan, bagian perut-perutnya sudah aku bersihkan, terus bagian mulut cuminya juga sudah aku buang-buangin, itu cuci bersih. Kalau sudah, kita sisihkan. Kita siapkan bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai tempe Flavis. Ini tempenya kita mau potong jadi 2 bagian. Terus setelah ini kita mau potong kecil-kecil, boleh kotak-kotak. Misalnya Flavis mau meletup panjang ya boleh, nggak apa-apa. Asal Flavis di rumah aja. Kalau sudah, kita sisihkan. Di sini kita siapkan lagi, aku mau tambahkan pete. Ini karena aku suka pete Flavis, jadi kita tambahin pete. Bagi Flavis yang memang nggak suka pete dan nggak bisa, kadang-kadang ada yang nggak bisa makan pete sama sekali, entah karena alergi atau apa, itu nggak usah dikasih pete, rasanya juga masih tetap enak banget. Ini petenya kita mau belah, kemudian mau kita kupas-kupasin. Nah sudah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Bumbunya ini nggak pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting, tapi direbus dulu supaya nanti warnanya cantik. Tambahkan kemiri, bawang merah, bawang putih, dan sedikit air supaya ditambah untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Kita mau goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan kecoklatan seperti ini mau kita angkat. Terus kita mau goreng sebentar cuminya ya. Misalnya Flavis nggak mau digoreng, bisa juga direbus, tapi rebusnya sebentar aja. Jadi cemplungin ke dalam air mendidih, aduk-aduk, udah angkat. Jadi kalau kelamaan nanti malah cuminya jadi alot. Jadi sebentar aja. Gitu juga gorengnya juga cuma sebentar aja Flavis. Seperti ini aja, aduk-aduk, habis itu angkat. Nanti jamin cuminya nggak bakal ada lagi yang namanya alot dan juga bau amis. Sekarang kita tumis bumbunya sampai wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan santan kental, kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan juga ada gula, garam. Setelah Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh. Masak sampai nanti bumbunya berminyak. Terus kita masukkan tempe dan cumi-cuminya kita masukkan. Kita aduk-aduk biar kalian campur rata dan bumbunya juga ngeresep. Masukkan petenya, aduk-aduk lagi, siap kita angkat. Nanti kalau misalnya Flavis mau warnanya cantik kayak gini, merah,
Itu cabenya harus direbus dulu ya. Nah ini sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan jamur yang enak banget. Aku suka banget sama resep ini Fluffy. Rasanya tuh kalau lagi males maem yang daging-dagingan, itu lauk ini cocok banget untuk dijadikan lauk sarapan ataupun makan siang. Siapkan jamurnya ya. Terus mau kita belah-belah supaya nanti nggak kegedean. Bagian ujungnya itu dibuang aja nggak apa-apa. Kalau sudah, ini mau kita siram dulu pakai air anget Fluffy supaya nanti bau yang banyak langunya itu tuh bisa berkurang. Kita tunggu beberapa saat, kurang lebih 1 menitan lah, sambil kita aduk-aduk. Kalau sudah, ini mau kita tiriskan. Nanti kita guyur lagi pakai air dingin, terus kita peres. Kalau udah pakai cara kayak gini, biasanya tumisan jamur itu nggak bau langu lagi. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Untuk hari ini jamurnya cuma benar-benar jamur tok, nggak aku tambahkan apa-apa lagi. Untuk bumbunya kita mau pakai tomat, cabenya jangan lupa. Misalnya Fluffy suka pedes, kayak aku sukanya pedes, jadi tambahin cabai rawitnya agak banyak. Tambahkan juga ada bawang putihnya kita iris-iris, bawang merahnya juga kita iris-iris. Nanti aku mau tambahkan juga ini Fluffy godong bawang, biar nanti aromanya makin wangi, terus juga biar nanti warnanya nggak terlalu pucat, karena hari ini jamurnya cuma benar-benar jamur tok yang kita masak. Ini sengaja godong bawangnya, aku pakainya itu agak banyak. Kita iris-iris, boleh bunder-bunder, ataupun mau serong, boleh banget. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, biarkan nanti sampai wangi, baru masukkan cabenya. Kalau cabenya udah masuk, biarkan nanti sampai wangi, tambahkan tomatnya, aduk-aduk sebentar, terus kita masukkan jamurnya. Ini jangan lupa tadi jamurnya diperes dulu Fluffy. Aduk, tambahkan lagi garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Tambahkan lagi air. Kita masak sampai nanti mateng. Kalau sudah, masukkan godong bawang. Aduk-aduk sebentar. Udah. Dan warnanya cantik banget. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin menu yang simple-simple aja. Kebetulan di rumah aku punya endok bebek. Nah kita hari mau bikin endok dadar bebek yang enak, yang gurih, dan juga yang gendut. Ini aku siapkan 4 butir endok bebek yang masih seger. Kemudian kita tambahkan garam dan juga ada sedikit penyedap rasa. Ini mau kita kocok-kocok. Kemudian kalau sudah, siapkan godong bawang. Nah kita pakai godong bawangnya itu yang banyak Fluffy. Aku suka banget kalau maem endok dadar itu pakai godong bawang yang banyak, biar nanti juga kandel. Kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan. Ini kita siapkan ada tepung beras ya, dan juga aku campur tepung terigu sedikit. Ini mau kita kocok-kocok dengan telurnya, biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata. Baru kita akan masukkan godong bawang sudah tadi kita iris-iris. Kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian kalau sudah, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan adonan telurnya. Kemudian kita balik. Ini karena tadi kita pakai tepung, jadi baliknya itu nggak akan susah lagi Fluffy. Nah kita balik lagi. Biarkan nanti sampai benar-benar mateng, warnanya juga kecoklatan kayak gini. Nah ini udah mateng, endok dadarnya padat banget. Siap kita sajikan di meja makan. Enak banget kita makan pakai nasi putih, pakai sambal hijau, wis jan. Udah enak banget, apalagi kalau ada lalapan godong singkongnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng sosis yang enak banget. Ini biasanya
suka ada di tempat kalau misalnya hajatan. Pokoknya kalau ada prasmanan tuh biasanya ada lauk sosis oseng kayak gini kalau tempatnya Flavikasi. Rasanya enak, gurih, pedes, tapi bikinnya simpel banget. Sekarang kita siapkan sosisnya, kita iris-iris tipis-tipis aja. Untuk cabenya ini memang sengaja aku pakai cabenya yang banyak Flavis, biar nanti pedes. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedes, cabai rawitnya nggak usah diikutin, jadi coba pakai cabai gede aja. Sekarang kita siapkan juga ada bawang putih, ini kita iris-iris, dan juga ada bawang merah, juga kita iris-iris. Dah bumbunya ini aja Flavis, cukup lombok bawang brambang, nggak usah neko-neko karena sosis itu memang rasanya kan sudah enak. Jadi nanti kalau misalnya kebanyakan bumbu juga rasanya itu malah jadi tabrakan. Kalau bumbu sudah siap, sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis lebih dahulu bawang merah, bawang putihnya kita gongsong-gongsong biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya, kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan sosisnya. Kalau sosisnya sudah masuk, kita aduk-aduk biar nanti tercampur rata. Di sini kita tambahkan juga bumbu lainnya, ada gula, garam. Gulanya sedikit aja, kalau misalnya nggak pakai gula, nggak usah banyak-banyak. Garamnya juga sedikit karena sosis itu kan sudah ada rasanya. Kalau Flavis mau tambahkan penyedap lagi dikit aja, supaya nanti rasanya itu nggak yang nabrak banget sama sosisnya. Kita aduk-aduk sebentar. Masak sosis ini nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja matang. Kita oseng-oseng, udah siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget. Kita mau pakai nasi anget, lauknya sosis kayak gini, udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan oyong yang enak banget. Yuk, siapa di sini yang suka maem oyong sama kayak Flavikasi? Resep ini cocok banget, simpel banget untuk Flavis yang lagi pengen menu yang satset tapi tetap enak dan juga seger. Kita siapkan dulu oyongnya, ini bagian yang kasarnya, ini mau kita buang aja. Bagian ujungnya juga mau kita potong aja, kemudian kalau sudah ini mau kita belah. Terus kita potong-potongnya boleh kotak-kotak ataupun mau bunder-bunder, itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau aku cukup dipotong rada tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya Flavis. Untuk bahan tambahannya hari ini aku mau pakai kubis. Kebetulan di rumah ada kubis sisa kemarin aku bikin mie goreng. Tambahkan juga tomatnya mau kita belah. Terus nanti juga aku mau pakai soun ya. Ini sounnya Flavis bisa pakai merek apa aja. Ini favoritku yang gambar naga ini. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai bawang putih, terus kita geprek, kita cincang aja seperti ini. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedas, boleh tambahkan irisan lombok rawit. Sekarang kita mau tumis bawang putihnya, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita akan tambahkan air. Kalau sudah mendidih, kita masukkan semua bahan jadi satu seperti ini. Tambahkan merica bubuk, garam, dan juga kaldu bubuk. Udah, ini tinggal kita masak sebentar. Kalau sudah matang, siap sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita mau pakai nasi. Udah enak banget. Apalagi misalnya Flavis punya tahu goreng atau tempe goreng, udah tambah cocok lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan sawi yang enak banget. Aku suka banget atau masak sawi Flavis, karena kalau sawi atau casim di tempatnya Flavikasi di Kebumen, itu casimnya itu nggak yang terlalu pahit. Beda kalau waktu itu Flavikasi tinggal di Bekasi ya, itu casimnya itu ada rada sedikit pahit. Kalau yang ini enggak, makanya aku suka banget kan numis-tumisan sawi di Kebumen.
Sawinya kita potong-potong, nanti jangan lupa dicuci bersih. Kalau sudah, di sini kita mau tambahkan bahan tambahannya. Aku pakai tahu. Rasanya mau ditumis pakai yang lain juga boleh, misalnya pakai bakso ataupun misalnya pelapis. Mau pakai tahu ya tahu kopong boleh, atau pakai udang juga boleh. Sebenarnya hari ini adanya di rumah tahu putih, ya wis, pakainya tahu aja. Setelah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Kita mau pakai cabenya agak banyak nih karena lagi nggak ada rawit, ya wis aku pakainya yang merah keriting aja. Agak banyak biar nanti agak pedes. Misalnya pelapis mau lebih pedes, di rumah ada cabai rawit, pakai cabai rawit. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada bawang merah, ada bawang putih. Ini semuanya mau kita iris-iris. Rasanya numis-numis tuh nggak perlu neko-neko bumbunya pelapis, yang simpel-simpel aja, yang seadanya di rumah aja. Ini rasanya juga udah enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, sekarang kita mau tumis ya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai rodok layu. Kalau sudah layu, sekarang kita akan masukkan tahunya. Kita gongsreng-gongsreng dulu sebentar, biarkan nanti tahunya matang dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan cesimnya, aduk-aduk. Kalau cesimnya udah masuk, masaknya dong, nggak usah lama-lama tapi sebentar aja udah matang. Nah, di sini kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, garam dan juga penyedap rasa. Kasih sedikit aja gula, misalnya kalau nggak suka gula boleh di skip gulanya. Kita gongsreng-gongsreng sebentar, mau tambahkan air boleh sedikit aja. Nah, sekarang ini sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih. Ini pagi-pagi sarapannya pakai kayak gini aja, terus sama nasi hangat itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep capcay yang enak tapi simple banget. Juga sesuai dengan rasa lidah Indonesia. Kita siapkan untuk sayur-sayurannya ya. Pertama-tama di sini untuk sayurannya aku mau pakai sawi putih, Flavis. Udah favoritnya Flavi Kasih banget kalau sawi putih. Kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil kayak gini ataupun mau agak lebar juga boleh. Di sini kita tambahkan juga aku mau pakai pakcoy atau biasa kita sebut juga sawi sendok. Kita potong-potong juga, tadi bagian ujungnya sudah tak buang, ini juga sudah tak cuci bersih Flavis. Kemudian di sini kita tambahkan juga wortelnya biar nanti makin cantik. Ini karena gede jadi aku belah jadi 2 bagian. Terus ini mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya, nanti aku mau pakai dada ayam Flavis. Tapi dada ayamnya hari ini mau kita cincang aja. Biar nanti lebih gampang juga untuk dimaem. Ini mau kita fillet. Misalnya nanti Flavis mau ganti pakai udang boleh, mau pakai bakso boleh, mau pakai fish cake juga boleh, fish roll boleh. Itu enak banget. Yang seadanya Flavis di rumah aja, punyanya apa. Karena hari ini aku adanya dada ayam, ya wis aku pakai dada ayam, mau tak cincang. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja. Kita mau pakai bawang putih. Ini mau sengaja bawang putihnya agak banyak. Terus mau kita geprek-geprek aja kayak gini, nggak perlu diulek-ulek. Tambahkan juga aku mau pakai daun bawang. Daun bawangnya kita pakai agak banyak biar nanti makin wangi. Kalau sudah dipotong-potong, sekarang kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi ya. Bawang putihnya masuk. Di sini aku tambahkan merica. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi baru kita akan masukkan ayamnya yang tadi kita cincang. Kita aduk-aduk lagi biarkan sampai mateng. Kalau sudah mateng tambahkan air.
Kalau airnya sudah mendidih, di sini kita akan masukkan wortel terlebih dahulu karena wortel kan agak keras, jadi kita masukinnya di awal aja. Tambahkan juga, kita masukkan sayur-sayurannya. Oh ya, tadi juga aku tambahkan bumbu-bumbu ya, ada garam sama kaldu bubuk. Nah, ini supaya nanti kuahnya rada kental, aku tambahkan sedikit larutan tepung sagu boleh, tepung tapioka boleh, tepung maizena juga boleh. Nah, ini sudah matang, warnanya cantik banget, ternyata itu seger dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep telur kentang kecap yang enak banget. Kita siapkan telur ya. Tadi aku sudah rebus terlebih dahulu telurnya. Kemudian ini mau kita kupas-kupas. Kalau misalnya nanti Flavis cari telur, carinya yang masih seger banget supaya nanti rasanya itu lebih enak, ada rasa crunchy-crunchy-nya gitu Flavis. Kalau sudah dikupas-kupas, kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai kentang. Ini tadi kentangnya aku beli setengah kilo. Tadi telurnya juga setengah kilo. Ini mau kita potong-potong. Untuk motong-motong kentangnya agak gede-gede ya, karena nanti kita masak agak lama sama bumbu dan juga kuah, jadi biar nggak cepet hancur. Kalau sudah dipotong-potong, jangan lupa nanti biar warnanya nggak menghitam, kita rendam dulu di air. Setelah ini kita sambil siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita memakai tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini kita masukkan, kita aduk-aduk, kita tumis-tumis, kita gosong-gosong sampai nanti warnanya rada kemerahan dan juga sudah rada kering kayak gini. Sudah pecah minyak lah kalau istilahnya orang masak itu. Nah, sekarang kita masukkan ada godong salam biar nanti aromanya makin wangi lagi. Nah, sekarang kita masukkan kentangnya, terus kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kita gongsong dulu sama bumbunya. Terus kalau sudah, di sini kita akan masukkan kecap manis ya. Kita aduk-aduk. Kemudian baru di sini kita akan masukkan endoknya atau telurnya. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Baru kita akan tambahkan lagi air. Nanti kita masak pakai api kecil aja Flavis. Pertama-tama pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Terus juga kentangnya empuk. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata, warnanya juga merata. Nah, ini sudah asat. Di sini biar aromanya makin wangi lagi. Tadi aku irisin godong bawang. Ini kita masukin godong bawang, aduk-aduk sebentar. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Wis genah, ini enak banget. Kita makan pakai nasi, saat telurnya, saat kentangnya, saat bumbunya itu bumbunya enak banget juga, buket banget. Ini karena biar makin cantik aku tambahin irisan lombok merah ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.